tim Infodop Jemaat GPM Barat Kota. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di akun YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok Jemaat GPM Barat Kota. Perkenalkan, beta Purnama Ninja Dwarkosu sebagai host, dan ada dua orang di samping beta, Nyong Jerwi Apollos Kadun, dan Nona Wastirika Batayeri sebagai narasumber. Apa alasan Nyong dan Nona dalam mengikuti kategorisasi? Mungkin yang Jerwi yang jawab pramuka. Alasan ikut kategorisasi ini untuk membina ketong orang-orang gereja agar dapat mengenal ketong Tuhan lebih dekat dan juga dapat mengasah ketong mental. Ya, Nona Wasti. Ya baik, terima kasih. Kalau beta ikut kategorisasi ini karena yang pertama beta mau mencari jati diri sebagai orang Kristen, dan beta mau ikut kategorisasi supaya kedepannya kalau beta sudah resmi menjadi pengikut Kristus, yaitu memikul salib, beta mampu dan beta tetap berdiri walaupun banyak tantangan yang datang menghadap. Untuk tindakan itu bisa sih, mungkin ada faktor teman kah, faktor cowok dan cewek kah, bagaimana kah? Coba jelaskan. Coba. Okay. Boleh? Mungkin dari Nona atau terserah dari Nona. Iya. Jadi kalau beta kategorisasi itu karena yang pertama itu dapat bikin beta wawasan tuh terbuka. Jadi kayak apa yang beta belum paham tentang agama, dari kategorisasi pembina tuh bisa kasih wawasan par beta, lalu beta wawasan tuh bisa buka par agama itu. Terima kasih. Oke, Nyong Jerry. Kalau dari beta sih dapat berjumpa dengan teman-teman, juga ada teman-teman yang baru, ketemu bisa berkenalan. Selanjutnya yang kedua itu sama dengan yang Nawasti bilang, dapat membuka ketemu wawasan tentang beragama itu. Oke. Oh, berarti Dong punya jawaban yang beda-beda jawab. Yeah. Selama 1 tahun Nyong ikut kategorisasi ini, kegiatan apa saya yang Nyong lakukan? Kegiatan yang ketong lakukan itu seperti proses belajar mengajar, ada juga soal-soal yang diberikan oleh guru katekisan kepada ketong soal tentang materi yang telah diberikan, apakah ketong mengerti dan boleh menjawabnya. Ya, baik, terima kasih. Tadi ini beta lihat beta pantau dari basecamp tim Infodop. Tadi Nyong di mana dong ada kegiatan, tapi tadi Nona Wasti menangis, mungkin Nyong Jerry menangis lah, tapi beta lihat. Beta mau bertanya tadi tuh kegiatan apa, bisa jelaskan sedikit saja mengenai kegiatan yang tadi. Terima kasih. Kegiatan tadi tuh kegiatan pembekalan sekaligus pembenahan bagi ketong calon CD baru. Jadi itu kayak katong itu diwajibkan datang di gereja bawa Alkitab, buku, pena, lilin besar dan lilin kecil. Itu ada akun fungsi masing-masing. Terus katong itu juga dapat kasih pembinaan dari majelis jemaat. Pembinaan itu bertujuan supaya katong sebagai anak-anak kategorisasi ini dapat mampu untuk menjalani kehidupan dengan tantangan dunia yang banyak ini. Terus habis itu katong arak-arakan tapi itu dalam sekitaran gereja saja, katong arak-arakan dari samping gereja sampai ke depan pintu gereja. Terus katong masuk ke dalam gereja dengan posisi lampu gereja itu sudah padam, lalu katong masuk dengan posisi berlutut. Karena yang katong lakukan itu
menandai bahwa jalan Via Dolorosa itu jalan kesengsaraan, sehingga katanya juga harus merasakan kesengsaraan yang Tuhan rasakan. Nyong Jerry, mungkin Nyong Jerry bisa menceritakan sedikit saja pas masuk ke dalam gereja, lihat lampu sudah padam, terus mungkin lilin-lilin sudah nyala, Nyong Jerry perasaan hati itu kayak bagaimana? Perasaan saat masuk dalam keadaan cahaya lilin menyinari ketong itu perasaan kayak seperti menanggung beban begitu. Jadi kayak rasa berat, kayak rasa yang seperti Tuhan Yesus rasa apa pikul salib. Jadi ketong kayak menghayati apa yang Tuhan Yesus rasakan itu. Selama kurung 1 tahun ini, apa kesan yang Nyong dan Mona dong bisa berikan per katong atau bisa bagikan per katong untuk kesan selama ini bagaimana? Jadi kesan yang beta dapat selama kurang lebih 1 tahun ini, yang pertama sekali itu sangat bahagia karena katong ikut kategorisasi nih, katong bisa ketemu teman-teman baru, lingkungan baru, cara berpikir yang baru, karena katong berpindah jenjang dari masa tunas ke jenjang kategorisasi itu memiliki proses yang begitu panjang juga. Jadi yang beta rasa tuh luar biasa, sangat senang. Terima kasih. Yang jawab, Iya. Nyong Jerry. Kalau kategorisasi yang beta suka itu dapat lebih mengenal mendalam tentang pengajaran agama, terutama agama Kristen Protestan ini, mengenal lebih dalam tentang Yesus Kristus. Yang terakhir sekali dari semua pertanyaan, menurut Nona dan Nyong, kategorisasi itu penting nggak sih? Kategorisasi penting pada Nona dan Nyong nggak sih? Nona Wasti. Oke. Terima kasih. Kalau menurut beta tuh kategorisasi itu penting sekali karena sebelum katong mengambil keputusan berat bahwa harus memikul salib sendiri, katong harus benar-benar matang dalam pikiran dan tindakan supaya apapun yang akan terjadi ke depannya, katong tuh dapat mengambil langkah yang tepat tanpa katong merasa bimbang. Terima kasih. Bagaimana Nyong Jerry? Kalau menurut beta, kategorisasi itu penting. Karena rasanya kategorisasi ini tahapan terakhir dari ketemu punya pembelajaran di pendidikan formal gerejawi, dari lebih tinggi dari tunas dan lain-lain dan sekolah minggu. Jadi kategorisasi ini tahapan yang paling terakhir, yang mana tahapan yang membuat ketong harus memutuskan apa yang selanjutnya ketong lakukan. Terima kasih Pak Nyong Jerry, Nona Wasti sudah bersedia menjadi narasumber di saat ini. Semoga apa yang telah disampaikan dalam pembicaraan tadi, ketong sama-sama dapat memaknai dalam hidup sengsara Tuhan Yesus ini, dan ketong sama-sama dapat mempersiapkan diri dan keluarga untuk menyambut Paskah Kristus, bahwa dengan kematiannya dapat menebus ketong semua pendosa. Sekian dari ketong mengenai diskusi di saat ini. Terima kasih. Pasti Nyong Jerry. Sampai jumpa kembali. Tapi say hi dulu. Hai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di akun YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok di channel Jemaat GPM Barat Kota.